Namaku Adi. Aku tinggal seorang diri di sebuah apartemen di Jakarta. Aku sendiri seorang pekerja kantoran yang bekerja di perusahaan asuransi yang berpusat di ibu kota. Sudah beberapa bulan ini aku hidup sendiri semenjak aku memilih untuk berpisah dengan istriku. Karena kami belum mempunyai anak, jadi aku bisa langsung terlepas dari ikatan hubungan ini. Kami tak pernah bertemu lagi dan bahkan tak saling kenal lagi. Sementara di apartemen, aku dibantu seorang asisten rumah tangga bernama Bu Umi. Dia asli warga sekitaran apartemenku. Karena apartemen bertingkat ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk yang sangat khas ibu kota Jakarta. Bu Umi tidak menetap di apartemenku. Dia punya jam kerja yang sudah aku atur. Ketika aku hendak berangkat bekerja, dia datang dan membereskan apartemen sampai sore. Sedangkan aku pulang dari kantor sekitar selesai maghrib atau bisa lebih malam lagi. Dan sesampainya di apartemen, semuanya sudah beres dan bersih berkat kerja Bu Umi. Jadi aku bisa langsung bersantai dan istirahat. Oh iya, aku juga memberikan Bu Umi kunci cadangan kalau-kalau nanti dia membutuhkan sesuatu di apartemen. Karena aku juga sudah sangat percaya padanya. Pada suatu hari, aku hampir saja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Bu Umi datang dan mengetuk pintu, aku jadi terbangun dan segera bersiap untuk pergi kerja. Sedangkan Bu Umi melakukan tugas yang biasanya ia lakukan setiap pagi. Setiap pagi hari, aku selalu menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur depan apartemen. Tapi karena pagi ini aku terlambat, aku benar-benar tidak punya waktu untuk itu. Bisa sampai kantor tepat waktu pun sudah syukur. Singkat cerita, aku pun sampai di kantor dengan mobil sederhanaku dan bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman dan lainnya yang biasanya dilakukan pegawai kantor pada umumnya. Waktu berjalan begitu cepat. Ketika aku di kantor, tak terasa setelah hampir seharian bekerja dan 2 kali istirahat, tibalah aku di penghujung hari. Sekitar pukul 6 sore, aku keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi pulang. Sebenarnya pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang aku benci, karena jalanan selalu macet di jam-jam ini. Padahal kalau tidak macet, perjalanannya tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Perjalananku yang sebenarnya dekat ini pun memakan waktu 40 menit. Aku pun sampai dan langsung memasukkan mobilku di basement. Kemudian berjalan ke lift untuk naik ke lantai 9, lantai di mana aku tinggal. Aku sendiri di dalam lift, dan sampai lorong pun aku masih sendiri. Lorong begitu sepi dan hening. Hanya ada aku dan suara langkahku, ditambah suara kunci yang berputar di lubang kunci pintu. Aku pun segera masuk, lalu aku langsung mengambil segelas air di dapur, kemudian meminumnya. Namun, ada yang janggal saat maghrib itu. Aku lihat Bu Umi belum pulang dan sedang menyetrika di salah satu kamar kosong di apartemenku. Karena pintunya dibuka, aku jadi bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan bermaksud menyapanya. Waktu itu Bu Umi posisinya membelakangiku, kepalanya menunduk sambil fokus menyetrika baju. Kan bisa besok pagi Bu, Ibu pulang aja, kataku pada Bu Umi. Enggak mas, sekarang aja deh, lagi malas pulang cepet, jawab Bu Umi. Aku berpikir mungkin Bu Umi sedang ada masalah dengan anak-anaknya di rumah. Jadi aku membiarkannya dan tak menaruh curiga apapun. Ya udah Bu, saya bikinin teh ya, ucapku dengan maksud baik. Aku segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun tersedia. Jadi tinggal aku buatkan saja untuk dia. Kasihan, dia bekerja seharian. Mungkin sekali-sekali aku juga harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Di saat sedang membuat teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak dan membuat jantungku berdegup kencang. Aku kaget bukan main ketika mendapat sebuah pesan singkat dari Bu Umi di ponselku. Dalam pesan chat tersebut, Bu Umi berkata, "Mas Adi, maaf mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf mas, hari ini saya nggak bisa lama-lama." Begitulah isi pesan singkat dari Bu Umi. Jadi Bu Umi sudah pulang sejak siang hari tadi. Lalu, siapa yang menyetrika di kamar kosong itu? Astaga, aku segera menghubungi Bu Umi. Langsung aku berjalan ke balkon dan menelponnya saat itu juga. Untung saja respon Bu Umi sangat cepat. Ia langsung menjawab teleponku. Bu, kenapa Bu? Tanyaku dengan nada ketakutan. Maaf mas, saya pulang lebih awal tadi. Nanti deh, besok saya ceritain. Ada yang gak beres di apartemen mas, ucapnya dengan nada sama takutnya denganku. Aku pun langsung menutup telepon itu karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Semua sudah jelas, orang yang sedang menyetrika itu bukan Bu Umi. Aku pun menyimpan ponselku di saku
dan berjalan masuk. Dengan memberanikan diri, aku berjalan menuju kamar kosong itu. Aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku jadi tidak enak saat sampai di depan pintu kamar. Sosok itu masih ada di sana, persis menyerupai Bu Umi dari belakang. Aku juga lupa belum melihat wajahnya. Dari depan pintu, aku memperhatikan sosok itu. Sosok yang masih saja menyetrika baju yang sama. Maaf, kamu siapa? Bu Umi sudah pulang. Kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh. Ucapku dengan maksud mengancam. Yang membuatku bergidik adalah ketika sosok itu tertawa cekikikan sebelum menjawab. Loh, kamu belum tahu juga siapa saya? Tanya sosok itu sambil terus menyetrika baju. Ayo, aku ini siapa? Tanya sosok itu lagi. Aku ketakutan setengah mati. Badanku bergetar hebat. Ingin rasanya aku langsung lari. Tapi entah kenapa, mataku rasanya sangat ingin melihat sosok itu. Kemudian sosok itu pun menoleh, lalu berdiri menghadapku, memperlihatkan wajahnya yang rata, tanpa mata, hidung, dan mulut. Benar-benar rata. Aku tidak pernah belajar ilmu bela diri sebelumnya. Namun seketika, aku langsung punya jurus saat itu juga. Aku mengeluarkan jurus kaki 1000. Aku pun segera lari, sambil berteriak saking takutnya. Aku tinggalkan apartemen. Langsung aku lari ke lift untuk turun ke lantai bawah. Selama di lift, tak henti-hentinya aku istighfar. Astaga, sosok apa yang baru saja aku lihat tadi? Makhluk haluskah? Kenapa ada di apartemenku? Karena kejadian itu, aku pun tidak tidur di apartemen malam itu. Aku terpaksa tidur di rumah orang tua di Bekasi, yang lumayan jauh jaraknya. Keesokan harinya, aku pun berangkat kerja seperti biasa. Bu Umi kusuruh untuk tidak datang ke apartemenku, karena aku sedang tidak di sana. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Bu Umi. Aku ceritakan apa yang aku alami kemarin, dan ternyata Bu Umi pun mengalami hal yang sama. Itulah alasan kenapa Bu Umi pulang lebih cepat. Bu Umi bilang kalau makhluk itu menyerupai aku. Namun setelah menoleh, wajahnya rata. Dan setelah kejadian itu, aku dan keluargaku pun memutuskan untuk menggelar pengajian kecil-kecilan di apartemen itu. Setelah itu, barulah aku berani lagi untuk menempati apartemen itu.